Alhamdulillah Pak Ustadz telah hadir di antara kita. Kita cukup terima kasih kepada Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang dirahmati Allah. Terima kasih atas kehadirannya. Acara selanjutnya kita akan menyimak wasiat dari Pak Ustadz kita yang terhadir. Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya dalam menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Ibu, sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Kita akan juga dengan acaranya dengan tausiah dari Pak Ustadz Yayat Supriyana dengan tema waspadai bencana yang datang tiba-tiba. Kan kita dimudahkan sama Allah dan menerima ilmu yang akan menjauh sampaikan kepada kita dan berperan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pada Bapak Ustadz kami persilakan dan terima kasih atas kehadirannya. Kita ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami silakan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Apa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Awa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna duhaw wa hum yal'abun. Apa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Para jemaah ikhwatul iman rahimakumullah, wabil khusus Pak Haji beserta Bu Hajah sekeluarga yang saya hormati dan Bapak Ibu yang Allah muliakan. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari ini, hari yang ke-14 di bulan Rajab 1447 Hijriah, atau bertepatan dengan hari yang ketiga di bulan Januari 2026. Alhamdulillah, dengan izin Allah dan tentu dengan nikmatnya pula pada hari ini kembali kita bisa bertemu bersilaturahim dalam acara Tafakuh Fiddin, mempelajari, memahami ajaran agama kita melalui Majlis Ta'lim Al-Bukhari ini. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan Allah menjadikan perkumpulan kita ini perkumpulan yang barokah, mendapatkan limpahan rahmat, pahala dan juga ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan
dan juga guru kita Ibu Hajah Dede yang sedang sakit, kita doakan. Dan juga Pak Haji, semoga terus sehat insya Allah ya. Dan semua yang sakit, semoga Allah berikan kesembuhan dengan kesembuhan yang sempurna hingga kembali sehat walafiat. Allahumma rabbana si'adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqama as'alullahal azim wa rabbal arsyil azim ayusfiyahu. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, tema yang akan kita bahas pada kajian ini adalah mewaspadai bencana yang datang dengan tiba-tiba. Bencana. Mewaspadai bencana yang datang tiba-tiba. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, tema ini bukan tanpa dasar, Pak Bu. Ya, tapi ini merupakan salah satu kesimpulan dari firman Allah dalam surah Al-A'raf, surah ke-7 ayat 97 sampai 99. Nah, kalau kemarin kita lihat di Sumatera dan Aceh, Pak Bu ya, bencana banjir yang datang dengan tiba-tiba. Ya, tanpa ada tanda-tanda sebelumnya, tanpa ada pemberitahuan sebelumnya. Kalau ada pemberitahuan, tentu mereka, masyarakat yang di sana siap-siap berupaya untuk menyelamatkan diri, keluarga, dan barang-barang terlebih dahulu. Ya. Tapi ini ija'ahum baghtatan, datang banjir kepada mereka itu dengan tiba-tiba, ya, di waktu sore. Nah, Bapak Ibu sekalian, nah maka hal itu menjadi pelajaran yang berharga untuk kita. Bahwa itulah datangnya bencana dengan tiba-tiba, tanpa ada pemberitahuan, tanpa ada tanda-tanda terlebih dahulu. Boleh tampillah, boleh. Bismillah. Nah, kalau kita melihat kemarin di sana, nah sekarang kita kaum muslimin yang hidup di Jawa Barat pun jangan tenang-tenang, Bu. Artinya kita harus senantiasa waspada. Ya. Apalagi ancaman dengan sesar Lembang, Bu ya. Sekarang ini setiap hari sesar Lembang terus bergerak, Bu, sampai 1,4 mili. Ya. Sedikit saja Allah mengguncangkan itu, maka akan terjadi gempa 7, sampai 8 skala Richter. Ya, tentu kita pun akan terdampak di sini. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau melihat dalam Al-Quran, apa penyebab bencana itu datang? Allah berfirman, tidaklah Allah membinakan suatu kaum, suatu negeri, suatu daerah, illa wa ahluha zalimun, kecuali kebanyakan penduduk negeri itu orang-orang yang zalim, orang yang banyak berbuat dosa, orang yang banyak berbuat maksiat. Ya. Nah, kita pun di Jawa Barat, selama banyak orang yang berbuat dosa, selama banyak orang yang berbuat maksiat, selama banyak kemungkaran terjadi, meraja di mana-mana, baik itu perzinahan, minuman khamar, judi, ya, korupsi dan sebagainya, sekarang luar biasa, kemusyrikan. Nah, maka dengan hal inilah kita sebagai kaum muslimin yang hidup di Jawa Barat ini jangan tenang-tenang, harus waspada.
Maka Allah berfirman, apa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Maka apakah penduduk suatu negeri, suatu daerah itu merasa aman dari datangnya siksaan kami? Bencana itu datang bayatan di waktu malam, wa hum naimun, ketika mereka sedang tidur. Ya. Banyak Bapak Ibu bencana yang datang di waktu malam. Awa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna duha wa hum yal'abun. Apakah penduduk suatu negeri, suatu daerah akan merasa aman akan datangnya azab kami, kata Allah, duhan di waktu duha, wa hum yal'abun, ketika mereka sedang bermain. Ya. Apa aminu makrallah, apakah mereka akan merasa aman dari makar Allah? Fala ya'manu makrallah illal qaumul khasirun. Maka tidak ada yang merasa aman dari makar Allah kecuali mereka orang-orang yang akan rugi dalam hidupnya. Ini Pak Bu, inilah yang menjadi dasar tema tadi, mewaspadai bencana yang datang tiba-tiba. Bencana itu tiba-tiba datang di waktu malam, ketika kita sedang lap tidur. Bencana itu datang tiba-tiba di waktu duha. Dalam ayat yang lain, bencana itu datang di waktu sore, ketika sedang bekerja. Nah, yang pertama Bapak Ibu, kita harus mempersiapkan mental spiritual. Mempersiapkan mental kita, mempersiapkan mental sobat diantaranya. Ya, kesiapan kita untuk menghadapi ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena kita orang yang beriman, Bu. Orang yang beriman pasti akan diuji oleh Allah. Betul Bu ya? Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yaftanun, kata Allah. Apakah kalian menyangka bahwa kalian akan dibiarkan mengatakan amanna, kami beriman, wa hum la yaftanun, padahal mereka belum diuji oleh Allah. Umat-umat terdahulu banyak yang diuji oleh Allah. Supaya apa? Untuk membuktikan siapa orang yang benar imannya dan siapa orang yang pembohong. Nah ini Bapak. Jadi poin yang pertama, kita harus mempersiapkan mental spiritual. Di antaranya apa Bu? Kesabaran, ketawakalan, dan taubat kepada Allah. Ini sobat Bu. Sobat dipersiapkan. Artinya sedia payung sebelum hujan. Sekarang musim hujan Bu. Pergi kemana saja kita harus bawa payung. Begitu cedera berhujan, orang teh teribut. Ya, orang teh teriweuh. Teu bingung kudu kumaha, tinggal buka we payung. Aman. Ya, melanjutkan perjalanan. Sedia payung sebelum hujan. Ini pun mempersiapkan mental kita, mental kesabaran, mental kesiapan untuk mendapatkan ujian Allah. Ya. Ketika datang ujian itu, terus mempersiapkan kita, mempersiapkan mental. Biasa, kan gitu Bu ya. Ya. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khawf wal ju' wa naqsi minal amwal wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Wala nabluwannakum, dan sungguh kami akan menguji kalian. Tuh Bu, lamnya pakai lam taukid tambah nun taukid. Diartikan sungguh pasti kami akan menguji kalian. Bisyai'in, dengan sesuatu, minal khawf, ketakutan. Ya. Wal ju', dan kelaparan. Wa naqsi minal amwal, kekurangan harta. Wal anfusi, dan diri, jiwa. Artinya ada salah satu anggota kalau kita yang meninggal. Wath thamarat, dan kurangnya buah-buahan. Inilah Bapak Ibu, sunnatullah, bahwa akan datang kepada kita ujian dari Allah.
Pertama berupa al-khawf, ketakutan. Ketakutan dengan sesuatu yang belum terjadi. Ya, sieun mau kira Bu, sieun itu, sieun ieu, sieun si bapak teu deui. Ya, ketakutan dengan sesuatu yang belum terjadi, itu al-khawf. Walju, kelaparan. Nah, sekarang ini ikhwan kita di Aceh, di Sumatera, pasca bencana banyak mereka yang kelaparan luar biasa. Ya. Wanak silo amwal, kurangnya harta, susahnya ekonomi sekarang. Wal anfusi, dan banyak orang yang meninggal. Wal thamarat, dan kurangnya buah. Dan ujian kemadrotan yang lainnya termasuk sakit. Ya. Namun kata Allah, wa basyiris sabirin, berikanlah kabar gembira kepada mereka orang-orang yang sabar. Orang yang sabar menghadapi, menerima ujian itu. Nah, siapa orang yang sabar itu? Alladzina idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang apabila mereka ditimpa musibah, besar ataupun kecil musibah itu, apapun bentuknya, mereka mengatakan kalimat istirja, inna lillahi, sesungguhnya kami adalah milik Allah, asalnya dari Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan sungguh kami akan kembali kepada Allah. Nah, kalau Rasul setelah mengucapkan ini melanjutkan dengan doa, Allahumma ajurni fi musibati wa khlufli lahu khairan minha. Ya Allah, jadikanlah musibah ini apa Bu? Allahumma ajurni, ya Allah, berikanlah aku pahala dengan musibah ini, wa khlufli lahu khairan minha, dan berikanlah aku ganti yang lebih baik daripadanya. Coba Bu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni bi musibati wa khlufli lahu khairan. Apa semua ya? Apa Bu? Ya. Kapan kalimat istirja diucapkan? Yang paling baik diucapkan adalah ketika atau di saat kita mendapatkan ujian itu. Segera, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni bi musibati wa khlufli lahu khairan. Ya, itulah kesabaran yang paling tinggi. Nilainya itu adalah kesabaran pada saat terjadinya musibah itu. Dan barang siapa orang yang berdoa ini ketika terjadinya musibah itu, maka pasti Allah pun akan mengabulkannya. Ya. Nah, itulah ciri orang yang sabar. Ketika menghadapi ujian itu, mereka orang-orang yang mengucapkan kalimat istirja yang diajukan dengan doa kepada Allah. Maka jaminan Allah, ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim. Mereka lah orang-orang yang akan mendapatkan sholawat. Apa sholawat itu Bu? Apa Bu? Keberkah, mendapatkan keberkahan yang sempurna. Bir rabbihim, dari Tuhan mereka, wa rahmatun, dan rahmat, wa ulaika humul muhtadun, dan itulah ciri mereka orang yang mendapatkan petunjuk. Ya, jadi ini Bu, orang yang sabar menghadapi ujian itu, pertama mendapatkan sholawat, keberkahan yang sempurna. Yang kedua mendapatkan rahmat, dan yang ketiga akan senantiasa mendapat petunjuk Allah. Ya. Nah, ini yang pertama. Makanya ibu sekalian, sabar itu ya memang berat Bu. Makanya kita senantiasa berdoa, Allah Rabbana afri alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna alal qaumil kafirin. Jadi senantiasa memohon kepada Allah
supaya Allah mencurahkan kesabaran kepada kita. Kenapa? Karena sabar itu adalah sifat Allah. Ya. Nah, semoga Allah mencurahkan sabar itu kepada diri kita. Ya. Itu yang pertama, Bu. Nah, kemudian yang kedua, persiapan dengan belajar mitis. Apa, Bu? Lain ya. Belajar dengan apa? Persiapan dengan belajar mitigasi bencana, ya. Apa mitigasi dulu, Bu? Ya. Nah, mitigasi itu cara, ya, menghadapi bencana. Contoh misalkan ini ada mitigasi fisik, ya, mitigasi spiritual. Jadi mitigasi itu sebuah edukasi, pendidikan, pembelajaran cara menghadapi bencana. Contoh gempa, ya, gerakan menutup kepala itu gempa, ya. Kan saya nanti memberikan ke masyarakat edukasi, ke santri, ya, bagaimana ketika terjadi bencana, baik sebelum, sesudah, ada setelah, ya. Kalau sebelum, misalnya kita ini, punten Bu ya, rawan dengan bencana gempa, ya, bagaimana caranya? Tadi itu gempa, gerakan melindungi kepala, ya, itu cara sederhana. Jadi ketika gempa itu jangan panik, ya. Kalau tidak bisa keluar segera, ya. Kalau misalkan apa saja yang bisa melindungi kepala kita, bahkan hana pun meja itu rumput, itu ya, betul itu Bu, ya, masuk ke bawah meja, ya, supaya benda-benda di atas tidak jatuh ke kepala. Atau misalkan tempat-tempat yang bisa melindungi kita, itu contoh mitigasi, ya. Nah, akan tetapi Ibu sekalian, nah ini mitigasi sebelum bencana terjadi. Ayat yang merupakan mitigasi itu ini, Bu, surah Ar-Rum ayat 41. Tuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas yudhikuhum ba'dul ladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Contoh, terjadi banjir kita. Ya, salah satu perbuatan manusia yang tidak disiplin itu apa? Membuang sampah sembarangan. Ini hal sederhana, Bu. Contoh misalkan di rumah kita itu ada sampah. Ada sampah organik dan ada sampah non-organik. Kan gitu ya? Nah, kita diberikan edukasi. Coba pisahkan antara sampah organik yang nanti bisa, apa Bu? Yang bisa didaur ulang menjadi pupuk, ya. Sampah daun-daun, sampah makanan itu dipisahkan dengan sampah non-organik, plastik, botol-botol dipisahkan, ya. Nah, ini sampah non-organik, ini organik, ya. Sampah organik kita bisa dibuang dan nanti bisa didaur ulang untuk jadi pupuk. Ulah disatukan, itu salah satu mitigasi, Bu, ya. Kalau organik, ya dibuang ke tempatnya, nanti bisa didaur ulang oleh yang lain, ya, tukang sama sebagainya. Kan gitu, Bu, ya. Itu lebih bermanfaat, ya. Jangan sampai membuang sampah sembarangan. Nah, kita saja, Bu, di rumah, ya, dari lingkungan terkecil dari rumah, ya, itu pisahkan. Itu sebagai upaya mitigasi, mencegah bencana banjir terjadi, meminimalisir, kan gitu. Kadang-kadang, Bu, ya, saya melihat apa itu sungai di sana itu, Bu, di kebun kopi,
ya. Kan kalau rumah saya dulu itu di Cangkuang 2 episode nomor 8 Bu. Nah itu kan ada parit Bu ya, orang kasur Bu, kasur bekas dibuangnya iya tuh, banjir kemana-mana. Itu kan perbuatan zolim sigana ieu jelema tara ngawas ka masjid ieu mah. Ya. Kasur Bu dibuang ke sungai. Ya iya. Ya menet. Akhirnya banjir sekomplek itu ya kebanjiran. Maka itu perbuatan dolim. Maka ini Bu diantaranya kita sebagai ya jemaah Al-Bukhari, Majelis Taklim Al-Bukhari, minimal ibda binafsik, kita mulai dari diri sendiri. Kesadaran satu untuk memilih sampah organik dan coba di rumah ada 2 tempat sampah Bu ya. Ajarkan anak-anak kita di sekarang. Ajarkan. Nah, yang kedua, jangan membuang sampah sembarang, terutama membuang sampah ke sungai. Dolim itu Bu. Ya. Siga bisa ente dosa, padahal dosa itu Bu. Kemudian misalnya terjadi banjir karena sekarang itu banyak orang-orang yang menebang pohon sehingga tidak ada resapan air, ya, tidak ada akar yang mengikat kekuatan tanah sehingga tanah itu terbawa air. Nah maka sebaliknya kita berupaya untuk bisa menanam pohon ya di tempat rumah kita ataupun bisa ke daerah, itu gerakan menanam pohon ya, itu kan salah satu upaya untuk mencegah bencana terjadi. Itulah mitigasi ya, artinya sebuah edukasi, sebuah pembelajaran bagaimana kita meminimalisir terjadinya bencana. Mun belajar oke. Dan itu yang harus kita wariskan pada anak kita. Nah, jadi terjadinya banyak bencana di daratan, di lautan karena tangan-tangan manusia. Di antaranya perbuatan dosa yang tidak terasa tadi itu, membuang sampah sembarangan, menubang pohon, ya, dan sebagainya. Nah, terutama dosa kemaksiatan yang lain pun itu sama, Bu. Ya, akan menimbulkan bencana. Nah, kemudian yang ketiga Bu, yang ketiga, nah ini secara spiritualnya kita berupaya untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ini sebagai upaya mewaspadai bencana yang datang dengan tiba-tiba itu dengan cara kita berupaya meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Ya, kenapa Bapak Ibu? Allah berfirman, "Ma asaba min musibatin illa biiznillah." Tidak ada musibah yang terjadi kecuali semua itu dengan izin Allah. Ya. Nah, kalau tadi banyak bencana, banyak musibah terjadi disebabkan banyaknya kemaksiatan. Nah, berarti bendung bencana itu, tahan bencana itu dengan apa? Dengan keimanan dan ketakwaan. Allah berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Walau anna alal qura, dan kalau sekiranya penduduk suatu negeri amanu, mereka beriman, wattaqau, dan mereka bertakwa, la fatahna, niscaya kami akan membukakan, alaihim, atas mereka, barakatim minas sama'i wal ard, pintu keberkahan dari langit dan bumi. Tuh. Jadi di sini ada syarat, ada jawab. Upami urang hayang panen, syaratnya kedah tanam dulu. Ya.
upami orang hayang mendapatkan barokah, maka syaratnya apa? Amanu wa taqwa. Iman dan takwa. Ya, iman itu keyakinan, takwa ketaatan, melaksanakan ibadah. Ya. Maka insya Allah, Bu. Nah, ketika kita sudah memiliki tauhid yang bersih, iman yang istiqomah, ketaatan yang istiqomah, sholat 5 waktu, tidak pernah lalai, tidak pernah tertinggal, apalagi rawatibnya, saumnya, terus semua perintah-perintah Allah kita laksanakan, semua hak Allah kita laksanakan, maka janji Allah, kami akan membukakan untuk mereka pintu keberkahan dari langit dan dari bumi. Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa yang dimaksud Allah membukakan pintu keberkahan dari langit itu artinya Allah akan menurunkan air hujan dari langit. Air hujan itu yang disertai dengan rahmat Allah. Nah, maka insya Allah, Bu, ketika hujan turun disertai dengan rahmat Allah, maka tidak akan menimbulkan banjir, tidak akan menimbulkan bencana, tetapi insya Allah akan menjadi kenikmatan untuk kita. Ya, kalau air hujan turun disertai dengan rahmat Allah. Nah, kemudian dengan wasilah air hujan itu akhrajna bihi binas samarat, Allah mengeluarkan berbagai macam buah-buahan, mukhtalifan alwanuhu, yang bermacam-macam warnanya, bermacam-macam jenisnya, bermacam-macam rasanya, rizqan lakum, sebagai rezeki untuk kalian. Nah, jadi ini poin yang ketiga, walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Namun apabila walakin kadzabu, namun akan tetapi mereka mendustakan, tidak beriman, tidak bertakwa kepada Allah, malah mereka banyak berbuat dosa dan kemaksiatan. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami azab mereka disebabkan dosa yang mereka lakukan. Kemudian yang keempat, ya, menjauhi dosa syirik. Ibu, Bapak Ibu sekalian, musibah bencana banjir yang terjadi pada masa Nabi Nuh itu lebih disebabkan karena dosa syirik. Kanu aksaruhumul musyrikin, karena kebanyakan mereka orang-orang yang menyekutukan Allah. Ya, nah ini, Bu, jadi asal muasal dosa syirik itu pada masa kaum Nabi Nuh, dan awalnya terkait dengan masalah kuburan. Kita, Bu, awal-awal tidak kuburan. Jadi ada orang yang soleh, Bu, ya, sekeluarga, suaminya, istrinya soleh, taat beragama. Kemudian mereka wafat. Ya, ketika orang soleh ini wafat, ya, mereka, ya, terkenang, mengenang kesolehannya, mengenang jasa-jasanya. Nah, sehingga supaya masyarakat tahu, ya, sejarah bahwa ini orang soleh, maka dibuatkanlah patung-patung. Awalnya hanya untuk supaya tidak melupakan bahwa ini orang soleh. Pada akhirnya mereka sembah-sembah, gitu. Nah, jadi asal muasal syirik itu, perbuatan menyekutukan Allah itu dari mulai kuburan, Bu. Dari kuburan orang-orang soleh terdahulu sampai sekarang, gitu ya. Tidak sedikit kaum muslimin yang musyrik datang ke kuburan. Komotangke bulan Sya'ban, Bu, ya. Ya. Apa istilahnya itu? Nadran. Ain nadran itu bahasa Arab, Bu. Bahasa naon itu nadran teh? Ya, nadran. Nyanak naon, Bu? Nyanak cai, nyanak naon deui? Nyanak kembang. Eta tukang kembang laris. Ya. Jeung nakal deui. Ya. Temu modal. Begitu pulang anu sejarahna buru-buru cokotan deui tah jual deui. Ya. Menjauhi dosa syirik, Bu. Apalagi sekarang, mohon maaf bisa sampaikan, Bu, ya.
pemimpin kita sudah mencontohkan syirik. Tangkal-tangkal di bungkusan. Ya, kantor-kantor bika pinuh tegedung sate Bu ya. Masya Allah. Menyembah-nyembah kereta kencana, nyambat-nyambat neroro gitu. Ya. Ongko syahadat tetapi masih kene percaya kalau kidul. Itu termasuk talbis, mencampur adukan antara tauhid dengan syirik, iman dengan kufur. Ya. Nah, kita harus berupaya untuk menjauhi dosa syirik sekecil apapun demi untuk kemurnian akidah kita. Ya. Disebut dengan ai syirik tebuh dengan sakadar nyembah berhala, nyembah patekong. Ada yang disebut dengan syirkul andad, syirik kecil. Ya, syirik kecil ini diibaratkan kata Rasulullah seperti sirup hidung kakarayapan dina batu hidung. Dina tengah peting poek mongkleng buta ajib. Tinggal malu. Omo lamun ninggalna aya kacamata. Enggak beleg-beleg. Ya. Artinya ini banyak orang yang tidak sadarkan diri kalau dia sudah menyekutukan Allah. Itulah Anda. Ya. Ada disebut dengan khurafat, dengan tahayul. Ya. Banyak di kita itu. Seperti yang sudah saya bahas. Ya. Sebagian kaum muslim masih kena percaya dengan at-tatayyur, percaya kepada isyarat suara burung, di mana ayat kuku kaimah menjadi kita sok ayat tuh masih kena ayat. Ya. Aku kupu kaimah ayat tamu geleber neng tuh kupu buru-buru sasapu buru-buru ngepel kesut ya apa sasapu ngepel beres sasapu beres ngepel tok ya pantau diketok assalamualaikum waalaikumsalam pas dibuka paingankeun aya kuku pek teh anu nagih. Nah itu jadi kumaha tuh Ustaz mulai kuku anggap we aya kuku ya makanya jadi sambuka jeung tamu. Begitu ayat kupu pas ayat tamu, ayat mah kebetulan saja. Atau mungkin Allah menguji. Tah deh. Inju yang disada. Ini mah. Ya. Jadi masih ada percaya karena inju ini pada kamal ikat punya. Ya. Tengah puting, ayat Korea disada. Korea. Yang nawan Bu. Ya juri. Ayah juri. Juri Bu. Juri nyiri buri setan beda rupa. Cek ibu teh amit-amit. Jabang bayi kasabrang kapal lima. Balik bawa empe-empe. Ayah Bu disada. Enon Bu. Kita percaya kan ya. Di margahayu manggeus eueuh teh buek teh Bu. Terus tuh aya tangkal lagi. Capieun oge seueur teuing. Ya. Itu Bu ya, at-tathayyur, coba bersihkan Bu, bersihkan. Ya. Bersihkan kepercayaan seperti itu. Percaya kena cimat-cimat. Ya. Keris-keris yang dianggap bahwa itu bisa membawa manfaat ataupun motorot. Ya. Kan orang teh harus janji iya kana budu wa iya kanas tain. Apa artinya Bu? Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Kan bahasa lagi iya kana budu hanya kepadamu. Jadi dalam kaidah bahasa Arab maf'ul didahulukan. Hanya kepadamu kami beribadah. Tidak menyatakan kami beribadah kepadamu. Kan begitu. Itu litahsis untuk
mengkhususkan. Contoh begini Bu, saya minum air putih. Bedakan kalimatnya, hanya air putih yang saya minum. Beda Bu? Ya. Kalau saya minum air putih, bukan berarti saya tidak minum yang lain. Ya. Kalau mengatakan hanya air putih yang saya minum, tidak minum yang lain, tidak minum kopi, itu ayat tuh. Ya, hanya minum air putih saja. Cek bapak teh, mah, ya, aku cinta padamu. Tukar. Ya, bapak salah nggak? Aku cinta padamu. Cek bapak, cek ibu teh, dari 100 ya, bapak keris-keris, ya, jimat-jimat, awaking dan sebagainya. Ya. Nah, berarti dia sudah mengkhianati janjinya kepada Allah. Ongkoh iya karena budu, ongkoh iya karena stain, tapi masih kene minta-minta kan? Itu. Dulu kan saya sudah menjelaskan Bu ya, macam-macam macam-macam dosa syirik dan bahayanya itu sudah jelaskan. Baca lagi silakan. Allah memberikan jaminan alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman walam yalbisu imanahum, dan mereka tidak mencampur adukan iman mereka bizulmin dengan kezaliman. Kezaliman itu bermakna syirik. Ya, ulaika lahumul amnu, maka mereka itulah akan mendapatkan keamanan, jaminan keamanan dari Allah. Wa hum muhtadun, dan mereka itulah orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi orang-orang yang tauhidnya benar, ya, tidak dicampur adukan dengan syirik, Allah akan memberikan jaminan keamanan dari datangnya bencana itu. Nah, seperti kemarin di Sumatera, di Aceh Bu ya, ketika misalnya rumah orang lain hancur, ada satu rumah yang tidak tersentuh dengan lumpur dan sebagainya. Oh, ternyata rumah itu mereka para hafidz Quran, orang-orang yang beriman, soleh. Ya, rumahnya utuh, kotor-kotor acan Bu. Keluarganya juga, ya, tidak ada yang celaka, semuanya lengkap. Ya, semua bertanya siapa mereka? Oh, mereka itu orang-orang yang hafidz Quran. Itulah contoh pelajaran bahwa orang yang beriman itu dijaga oleh Allah. Ya, tadi saya menjawab bahasa apa di radio Bu? Apa tema tadi? Tema di radio tadi? Kali apa temanya? Bukan. Menjaga hak-hak Allah. Ya, ketika kita menjaga hak-hak Allah, di antaranya tidak disekutukan dengan yang lain, maka Allah pun akan menjaga kita, menjaga diri kita, menjaga harta kita dan sebagainya. Ya, itu poin yang keempat. Yang kelima, laksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah ini, ya, jangan sampai kita membiarkan kemungkaran terjadi di depan mata kita, kurang tete diganggerehkeun. Ya, bahkan terucap di lisan kita, ahkeun bae da batur asal ulah urang we mega dosa teh. Justru dengan berkata seperti itu dosa hukum. Bersikap cuek acuh dengan kemungkaran yang terjadi di lingkungan kita itu merupakan perbuatan dosa. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi ketika kaum muslimin, ketika banyak orang-orang soleh diam, tidak mau nahi mungkar, maka akan semakin banyak orang yang berani melaksanakan kemungkaran dengan terang-terangan Bu. Semakin banyak.
Kenapa semakin banyak orang yang berbuat kemungkaran? Karena banyak orang-orang yang soleh membiarkan, tidak dilarang. Begitu Bu ya, kemarin di kebun kopi ada yang jual narkoba, ya. Kalau di Komnas itu banyak yang miras. Semua orang takut. Saya sampai lapor ke RT, ke RW, ke Polsek, ke Polres, ya. Semuanya diam. Kenapa? Ternyata yang backingnya itu PM. Orang-orang pejabat yang berbintang, bintang 4, ya, bintang 5, bintang 7. Saya katakan, Pak Lurah, kenapa dia? Ustaz, upami Aldi bertindak, wah, angkring saya diteror. Begitu Bu. Ya kemudian saya turun sendiri. Saya tantang, mana step? Ini alhamdulillah. Saya koordinasi dengan wali kota, dengan semuanya. Akhirnya ditutup. Nah itu Bu. Contoh, ketika banyak orang-orang soleh yang mendiamkan kemungkaran itu, maka kemungkaran itu akan terus, ya, dan akan diikuti dengan yang lain. Baik ini aman ya, ini aman ya, aman, ayo. Banyak. Ketika banyak kemungkaran terjadi, maka Allah pun akan murka. Ketika Allah murka, maka Allah akan menimpakan azab. Allah berfirman, wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina dzalamu minkum khassah. Takutlah kalian, kata Allah, dengan bencana yang tidak hanya menimpa mereka orang-orang yang berbuat zalim saja. Namun orang masih hidup berkumpul dengan mereka dan membiarkan kemungkaran itu, maka kita pun akan terimbas akibatnya. Itu Bu. Ini cerita Bu dalam Al-Quran. Itu Bani Israel. Nah, orang Bani Israel waktu itu dilarang oleh Allah mengambil ikan pada hari Sabtu. Orang Bani Israel teh atuh Bu, sok neangan dalil seseleket kumaha carana, ya, lauk supaya benang tapi teu siga ngalanggar. Maka mereka memasang jaring pada hari Jumat. Ngambilnya poe Ahad. Dekat dengan langgar. Itulah ya kilah mereka. Dengan perbuatan itu ada dua golongan. Satu, ada orang yang acuh. Baiklah. Ada batu dengan langgar oke asal urang. Ya, mangsa bodoh. Ada golongan yang kedua yang peduli sehingga menasihati, mengingatkan. Jangan begitu. Jangan melanggar ketentuan Allah. Jangan melanggar apa yang dilarang oleh Allah. Nanti akan Allah menimpakan azab kepada kita. Nah, maka orang yang mangsa bodoh ini bertanya, lima ta'iduna qauman Allahu muhlikum aw mu'adzibahum. Kenapa engkau memberikan nasihat, mengingatkan orang yang akan diazab oleh Allah? Mereka menjawab, orang yang menasihat itu menjawab, ma'dziratan ila rabbikum wala lahum yattaqun. Kami mengingatkan mereka itu supaya gugur kewajiban kami di hadapan Allah. Yang kedua, mudah-mudahan saja mereka menjadi orang yang bertakwa. Tuh. Jadi tujuan kita amar ma'ruf nahi mungkar itu dua. Satu, supaya gugur kewajiban kita di hadapan Allah. Yang kedua, mudah-mudahan saja ketika kita mengajak mereka kepada kebaikan, mencegah kemungkaran, datang hidayah Allah pada mereka, ya, sehingga mereka menjadi orang yang bertakwa. Panginten urang we kabagian pahalana, kan gitu ya. Nah itu. Nah, ayat ini, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada di antara kalian ummatun, segolongan umat, yad'una ilal khair, yang mengajak kepada kebaikan, al khair. Ibnu Abbas menjelaskan bahwa
Al-khair itu bermakna yad'una ilal Qur'ani was sunnah, mengajak kepada Al-Quran dan As-Sunnah, mengajarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Wa ya'muruna bil ma'ruf, menyuruh mereka pada kebaikan. Wa yanhauna 'anil munkar, dan mereka mencegah dari kemungkaran. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi apabila kita menjadi bagian orang yang berani amar ma'ruf nahi mungkar, maka kita akan termasuk orang yang muflihun, orang yang beruntung, mendapatkan pahala berlimpah di sisi Allah. Dan sebaliknya Bu, lihat ancaman Rasulullah. Wa an Hudzaifah bin Yaman anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala walladzi nafsi biyadihi la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar aw la yushikanallahu ayyab'atsa 'alaikum iqaban min 'indih thumma la tad'unnahu fala yastajibu lakum. Rawahu Ahmad. Dari Hudzaifah al-Yamani bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, hendaklah kalian menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah kemungkaran, atau Allah akan menyegerakan penurunan azab untuk kalian dari sisinya, lalu kalian memohon kepadanya dan Allah tidak akan mengabulkan. Jadi di sini ada dua ancaman Rasulullah, Bu. Apabila kaum muslimin sudah meninggalkan kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar, satu apa? Allah akan menimpakan azab dengan segera dan merata. Ya. Yang kedua, Allah akan menolak atau tidak akan mengabulkan doa-doa kita. Nauzubillah. Ya. Nah, maka urang kedah we, Bu. Kedah ngalaksanakeun amar ma'ruf nahi mungkar sesuai dengan kemampuan kita, baik di keluarga, tetangga, gitu ya. Jangan membiarkan. Satu, kalau kita mampu dengan tangan. Tidak mampu dengan tangan, dengan lisan berikan nasihat atau beritahu. Jangan begitu. Nah, kalau tidak mampu dengan lisan, fabi qalbi, dengan hati. Kita menolak dengan hati, itu perbuatan dosa. Yang kedua, doakan. Ya, tetapi itu termasuk adzaful iman yang lemah. Harus berani, Bu. Ya, harus berani melaksanakan amar ma'ruf nahi. Nah, sekarang ini banyak orang yang meninggalkan nahi mungkar terutama. Kenapa? Takut mati. Ya. Padahal dulu siapa, Bu? Siapa? Khalid bin Walid ya. Khalid bin Walid itu seorang sahabat Rasul yang gagah berani. Ya. Sampai puluhan perang diikuti oleh beliau. Sampai masa Umar bin Khattab. Bayangkan, Bu. Sehingga semua badannya ngeseraca. Kata Khalid bin Walid, tidak ada sejengkal pun dari badanku kecuali di sana ada bekas-bekas goresan pedang dan tumbak. Seraca, Bu. Ya. Khalid bin Walid mah bakat tingku sering perang. Tetapi sayang, kata beliau, aku mati, aku wafat di atas kasur. Bu. Jadi berperang itu bukan penyebab kematian. Nah ini, Bu, sekarang banyak orang-orang yang takut nahi mungkar itu karena apa? Takut mati. Dan terlalu mencintai hubbud dunya wa karahiyatul maut, takut kehilangan dunia dan takut mati. Lebih baik batu sih orang, lebih baik mengamankan diri. Ini. Contoh begitu kemarin, Bu. Semua diam, Pak. Saya panggil RT, RW, kepolisian, Kapolsek semua. Kenapa itu? Dari yang baik. Kenapa? Harinya bocor, Ustaz. Kalau saya bertindak, saya diteror. Ancaman. Semua. Oh, begitu. Ya sudah. Nah, Ibu sekalian, jadi itulah kita harus sebagai seorang muslim harus berani tampil
ke depan untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar demi untuk kebaikan kita semua. Nah, yang keenam ini Bu, ada benteng yang kokoh untuk menangkis bencana itu terjadi apa? Memperbanyak istighfar kepada Allah. Memperbanyak mohon ampun kepada Allah disertai dengan taubatan nasuha. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka sedang kamu berada di antara mereka. Dulu Bu, bangsa Quraisy tidak diazab oleh Allah kalaupun mereka itu kufur. Kenapa? Karena masih ada Rasul. Nah, sekarang Rasul sudah tidak ada. Tinggal satu lagi benteng pertahanan kita apa? Istighfar. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah akan menahan azab itu. Akan menahan ya sesar Lembang itu tidak terjadi gempa selama mereka beristighfar. Ini Bu. Jadi kita kaum muslim itu harus benteng. Menjadi benteng pertahanan keselamatan daerah kita dengan cara memperbanyak istighfar. Kapan? Di waktu sahur. Itu yang paling utama. Kapan saya istighfar? Dan yang paling utama kita memperbanyak istighfar di waktu sahur, ya. Nah, yang ketujuh ini berdoa Bu. Safal ini ya. Berdoa pada Allah dari datangnya bencana tiba-tiba. Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matika wa tahawuli afiyatika wa pujaati niqmatika wa jami'i sakhatika. Apa Bu? Coba sama-sama. Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matika wa tahawuli afiyatika wa pujaati nikmatika wa jami'i sakhatik. Artinya, Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, aku berlindung kepadamu min zawali ni'matika, dari hilangnya kenikmatanmu, ya, kenikmatan harta, apalagi Bu, ya, kenikmatan, semua nikmat jangan sampai hilang dengan tiba-tiba. Contoh kan Bu ya, ketika banjir datang melanda mereka, semua anugerah Allah, harta, benda, kekayaan, semuanya hilang dengan tiba. Nah ini, kita berlindung kepada Allah dari hilangnya semua kenikmatan itu. Wa tahawuli afiyatika, dan berlindung kepada Allah wa tahawuli afiyatika, dari berubahnya kesehatan menjadi sakit. Tiba-tiba orang tersehat, sakit. Tujuh sehat-sehat, ya, sakit. Wa pujaati nikmatika, dan siksamu yang datang dengan tiba-tiba. Bencana yang datang tiba-tiba. Wa jami'i sakhatika, dan kita berlindung kepada Allah dari semua kemurkaan Allah. Ya, ini doanya. Ya, dari ketika sekarang banyak bencana terjadi, musibah di mana-mana, maka perbanyak doa ini. Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matika wa tahawuli afiyatika wa pujaati nikmatika wa jami'i sakhatika. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hilangnya kenikmatan dan berubahnya kesehatanku, dan dengan bencana yang datang tiba-tiba, dan aku berlindung kepadamu dari semua kemurkaan. Baik, Bapak Ibu sekalian, nah itulah kajian kita pada siang ini, mewaspadai bencana yang datang dengan tiba-tiba. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita. Allah melindungi keluarga kita. Allah melindungi daerah kita. Allah melindungi negeri kita dari kehancuran ini. Ya, mudah-mudahan ke depan menjadi negeri yang baik, ya, negeri yang penuh dengan rahmat Allah. Baldatun taibun warabun ghafur. Ya, itu yang kita harapkan. Sekarang terus dihantam dengan berbagai bencana musibah. Mudah-mudahan ini dapat menyadarkan orang-orang sehingga ke depan
negeri kita menjadi negeri yang baldatun tayyibun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan Bu? Ada yang punya? Silakan Pak. Kalau kita mau tidur bertayamum itu boleh, bukan duduk ya. Ya. Karena sakit. Sakit. Baik. Jadi tayamum itu sebagai pengganti dari wudu. Dan wudu itu ya disunahkan ketika kita akan tidur. Idza ataita majja'aka fatawaddo wudu akal sholah. Apabila engkau akan mendatangi tempat tidurmu, kata Rasul, matawaddo, maka wudulah engkau sebagaimana wudumu akan melaksanakan sholat. Ya. Nah dengan demikian, nah merujuk kepada firman Allah dan juga hadis ini, maka ketika kita sudah dawam ketika akan tidur itu wudu. Ini dalam keadaan sakit. Wa in kuntum mardo au ala safarin fa'iddat wa in kuntum mardo au ala safarin au ja'a ahadukum minal ghaiti aw lamastumun nisa fatayammamu sha'idan thayyiban, maka boleh bertayamum. Ya, ketika akan tidur supaya tetap kita dalam keadaan suci bersih, maka kita boleh bertayamum ketika akan tidur karena tidak sanggup berwudu disebabkan sakit atau karena dingin, begitu ya. Yang lain ada Bu? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita ingat seseorang, kita dia nelfon atau datang itu tentu kata enggak. Ya. Kedua aja suka di maaf. Mengenai sekarang kalau musibah itu katanya kalau kita musibah meninggal itu sakit gitu ya. Tapi orang itu dalam keadaan maksiat tuh bagaimana? Makasih. Ya, baik. Yang pertama, ya, ingat seseorang, ya, orang yang kita rindukan, orang yang kita dambakan kehadirannya, tiba-tiba betul datang. Ya, Rasul mengatakan, ittaqu firasatal mu'minin. Ya, fa innahum biridrillah. Takutlah kalian dengan firasat orang-orang yang beriman, karena mereka melihat dengan cahaya Allah, gitu ya. Jadi kalau tadi pas ingat, pas datang, itu kebetulan. Ya, qadarul alhamdulillah, itu tidak termasuk atau toyur. Ya. Nah, firasat kita, ya. Nah, kalau orang yang beriman itu karena ketajaman pikirannya dan Allah memberikan petunjuk, gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang mati tenggelam itu tergolong syahid. Orang yang mati tenggelam, mati tertimpa runtuhan, ya, itu termasuk syahid kalau dia orang yang beriman, ya, kalau dia sebagai seorang muslim yang taat, gitu ya. Nah, bagaimana kalau ada seorang muslim yang sedang berbuat dosa, kemaksiatan, tiba-tiba tenggelam dan mati? Ya, berarti dia muslim yang mati dengan membawa dosa. Maka nanti di akhirat ketika Allah hendak mengampuni, Allah mengampuninya. Namun ketika Allah menghendaki menyiksa, maka menyiksanya. Ya, kembali kepada Allah, gitu ya. Maka itulah Bu. Jadi ya, ketika kita akan berbuat dosa, kemaksiatan, sieun keur urang dosa teh datang malaikat nyamper, nauzubillah. Ya. Sudah Bu, Pak. Yang lain ada? Sudah ya? Ya, sudah jam 11 kurang. Baik, Bapak Ibu, demikian. Mudah-mudahan sekali lagi menjadi ilmu yang bermanfaat dan Allah melindungi kita semua diselamatkan dari berbagai bencana musibah yang akan terjadi. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kira itu. Alhamdulillah.